Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Sobter dimanapun berada. Bab 291-295. Harus dikatakan bahwa kekuatan keluarga Panjang sangat kuat, yang juga terlihat dari perjamuan keluarga mereka. Keluarga Panjang memindahkan semua jenis makanan lezat dari gunung dan laut untuk menghibur Ye Chong. Selama makan, Long Ming Cheng banyak mengobrol dengan Ye Chong, dan merasa bahwa Ye Chong jauh dari sederhana. Long Jie juga memberikan tatapan penuh perhatian. Dia selalu meminta Long Xiu untuk menjaga Ye Chong dengan baik. Xiu, ambilkan semangkuk sup ayam untuk Tuan Ye. Nasi sudah habis, cepat pergi beri makan Tuan Ye. Long Xiu sangat kesal, dan terus memutar matanya ke arah Ye. Setelah pukul 1 siang, matahari bersinar terang di Long Family Villa, dan lingkungan taman pribadi sangat indah dan menyenangkan. Setelah makan, semua orang mengobrol sebentar. Long Ming Cheng tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah Anda punya rencana untuk sore ini?" Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia ketinggalan kereta berkecepatan tinggi kembali ke Beijing hari ini, jadi dia harus berangkat besok pagi. Dia masih harus menginap di hotel selama 1 malam hari ini, jadi dia tidak ada hubungannya di sore hari. Jika tidak ada pengaturan, saya hanya punya 2 tiket ke Taman Hiburan Suidihu di sini. Mengapa Anda tidak bermain dengan Xiu? Kata Long Ming Cheng, itu benar. Tiket ke taman hiburan ini sangat mahal. Jika kamu tidak pergi, itu akan sia-sia, sayang sekali. Kata Long Jie dari samping. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Setiap orang di keluarga Panjang memiliki karir yang hebat. Apakah mereka benar-benar peduli dengan habisnya 2 tiket taman hiburan? Pikiran Long Ming Cheng dan Long Jie sejelas cermin di hati Ye Chong. Mereka hanya ingin mencocokkan diri mereka sendiri dan Long Xiu. Long Jie sudah mengeluarkan 2 tiket dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Ye Chong melihat bahwa tanggalnya masih hari ini. Mungkin saat mereka baru saja makan malam, Tuan Long mengirim seseorang untuk mengambil tiket. Long Jie diam-diam mendorong Long Xiu dan berkata, "Pergilah dengan Tuan Ye untuk bersenang-senang. Bukankah kamu selalu ingin pergi ke taman hiburan itu?" "Taman hiburan apa?" tanya Long Xiu. "Itu taman hiburan itu, anakmu memiliki ingatan yang sangat buruk," kata Long Jie dengan wajah memerah. Long Xiu mendengus, dengan wajah malu-malu. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan ayah dan kakeknya. Aku tidak akan pergi." Long Jie pura-pura marah. "Anakmu, kenapa kamu begitu tidak patuh? Biarkan kamu pergi dan pergi, jangan pulang jika kamu tidak kehilangan dirimu hari ini. Bersenang-senanglah." Long Xiu berkata, "Oh," lalu menoleh dan berjalan keluar. Long Jie tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, tolong jaga Xiu." Ye Chong mengangguk, berbalik dan mengikuti Long Xiu keluar dari rumah Long. Melihat sosok 2 anak muda berjalan keluar dari halaman, Long Jie dan Long Ming sama-sama tersenyum. "Hei, sepertinya Long Xiu memiliki anak ini di dalam hatinya," kata Long Ming Cheng. Dia biasanya meminta Long Xiu untuk menemani anak laki-laki lain, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak akan pergi. Hanya dengan beberapa kata kasar dari Long Jie, bisakah Long Xiu menyerah? Itu tidak mungkin. Dalam analisis terakhir, itu adalah keinginan Long Xiu sendiri untuk pergi. Long Jie mengangguk dengan penuh kemenangan. Jika ini bisa dilakukan, maka keluarga Panjang kita akan memiliki jenderal hebat lainnya. Saat ini, Ye Chong dan Long Xiu berjalan diam-diam di rerumputan taman, malu-malu seperti pasangan yang baru saja bertemu. Long Xiu biasanya seperti tomboy, kapan dia pernah pemalu seperti hari ini? Pergi ke tempat parkir di sisi kanan taman. Jaraknya awalnya kurang dari 500 meter, dan mereka berdua membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk sampai ke sana. Ye Chong berkata, "Ngomong-ngomong, aku sebenarnya tidak tertarik dengan taman hiburan, dan menurutku kamu tidak benar-benar ingin pergi, jadi lupakan saja." Faktanya, Ye Chong tidak langsung menolak. Karena wajah Long Lao dengan orang dewasa seperti itu, Ye Chong tidak pernah suka pergi ke taman hiburan manapun. Long Xiu menatap, "Apa maksudmu? Kamu tidak ingin bermain denganku?" Ye Chong dengan cepat menjelaskan, "Tidak,
ini hanya aku. Sebelum Ye Chong selesai berbicara, Long Xiu dengan kejam menginjak kaki Ye Chong dengan sengit. HMPH, siapa yang mau bermain denganmu? Dia berpikir pahit di dalam hatinya, Ye Chong sialan ini, aku tidak akan pergi jika orang lain ingin aku menemaninya. Sekarang aku sedang terburu-buru untuk menemanimu. Tapi kamu tidak menginginkannya, kamu benar-benar bajingan. Saat keduanya berbicara, sebuah Cadillac hitam berhenti di depan mereka. Seorang pemuda keluar dari mobil, pemuda ini mengenakan jas putih dengan garis ungu di bagian bahu, terlihat sangat anggun dan mewah. Pemuda ini, Ye Chong, juga pernah melihatnya di lantai 9 Menara Yusi. Dia adalah Wu Di, tuan muda kedua dari keluarga Wu. Memegang karangan bunga di tangannya, Wu Di keluar dari mobil, meluruskan kerahnya, dan kemudian datang ke Long Xiu. Xiu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku masih ingin masuk dan menemukanmu. Bunga ini untukmu, sangat cocok untuk wanita cantik, kata Wu Di sambil menyerahkan bunga itu kepada Long Xiu. Long Xiu mendengus dingin, tidak pernah berpikir untuk mengambil bunga Wu Di. Dia berkata dengan marah, Wu Di, kenapa kamu ada di sini lagi? Xiu, Wu Di hendak datang sambil berbicara. Long Xiu berkata dengan dingin, apakah kita begitu akrab? Namaku Long Xiu. Hei, berhenti bercanda, Xiu. Bagaimana mungkin kita tidak saling mengenal? Sudah berapa lama aku mengejarmu, pacarku? Long Xiu memutar matanya ke arah Wu Di. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak mungkin bagi kita. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Oke, Wu Di tersenyum. Xiu, aku tidak akan menyerah sampai kamu mengikutiku, karena aku sangat mencintaimu. Long Xiu terdiam, dia menarik Ye Chong dan berkata, Wu Di, aku sudah punya pacar, itu dia, jangan ganggu saya mulai sekarang. Wu Di terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa orang ini adalah Ye Chong dari Yushilu. Kenapa dia ada di sini? Permusuhan antara Wu Di dan Ye Chong cukup serius. Ketika keluarga Wu ingin menyatukan industri logistik di kota Beijiang, bukankah Ye Chong yang membuat masalah? Belakangan, Ye Chong memenangkan Yushilu lagi, yang membuat Wu Di semakin kesal. Pada awalnya, Wu Di hanya peduli pada Long Xiu dan tidak memperhatikan Ye Chong, berpikir bahwa orang yang mengikuti Long Xiu hanyalah anggota dari keluarga panjang. Sekarang ternyata Ye Chong, dia sangat marah sehingga dia berkata dengan dingin, ini pacarmu. Xiu, jangan bercanda, jika dia pacarmu, dia bisa membantu keluarga Gao memperjuangkan Batu Giok, Laus kemenangan. Long Xiu berkata tanpa tersipu, aku meminjamkan pacarku ke Gao Tingting untuk sementara waktu, ada apa, kita adalah saudara yang baik, bukan? Aku akan pergi, bisakah aku meminjam pacar juga? Xiu, jangan menggodaku, kamu bisa menemukan pria mana saja, katakan saja itu pacarmu, tapi kamu juga bisa menemukan yang lebih baik, apa yang sedang Anda cari? Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, bagaimana dia bisa menjadi sesuatu, bagaimana dia bisa menjadi sesuatu, dia jelas orang yang sangat tampan, apakah Wu Di ini mencari tamparan, atau apakah itu matanya, ada masalah? Wu Di melanjutkan, Xiu, aku tidak percaya kamu bisa jatuh cinta dengan anak ini. Apalagi yang bisa dia lakukan selain bertaruh batu. Lihatlah dia, meskipun dia kaya, dia tetaplah seorang udik. Dia bukan dari 4 keluarga besar kami di Luzu. Beri aku istirahat, Wu Di ini menguburkan Ye Chong setelah makan lama. Dia tidak memberi Long Xiu dan Ye Chong kesempatan untuk berbicara, dan terus mengobrol. Kali ini, dia langsung menghadap Ye Chong. Nak, jangan lihat dirimu sendiri, jadi, kamu berani merayu Xiu saya. Hati-hati aku membiarkanmu mati, jangan berpikir itu masalah besar untuk mendapatkan ekuitas Yushilu. Itu hanya 10% di depanku. Wu Di, kamu adalah sampah. Ye Chong benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, tetapi ketika dia bersama wanita cantik, dia selalu menghadapi situasi seperti ini, dan digunakan sebagai tameng oleh wanita cantik, pasti ketampanannya. Yang menyakitinya lagi, Wu Di menoleh ke Long Xiu lagi. Xiu, jangan lakukan ini padaku,
bagaimana kalau makan malam denganku malam ini? Long Xiu mendengus, lalu tiba-tiba bersandar di depan Ye Chong. Mua, dia mencium wajah Ye Chong. Kali ini, tidak hanya Wudi, tetapi bahkan Ye Chong tercengang. Ada apa dengan omong kosong ini? Ye Chong menyentuh tempat dia dicium di wajahnya, masih sedikit basah. Merasakan aroma dari bibir Long Xiu masih ada di wajahnya. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, bahkan Ye Chong dengan hati yang kuat tidak tahan. Aku akan pergi, Xiu, kamu serius? Ye Chong bertanya pada Long Xiu dengan matanya. Dan Long Xiu merasa malu setelah mencium Ye Chong. Dia mengumpulkan dirinya sendiri dan mendengus pada Wudi. Kamu melihatnya? Sekarang kamu harus tahu bahwa dia adalah pacarku. Sebenarnya, Long Xiu pergi untuk mencium Ye Chong. Meskipun itu membuat Wudi marah, dia ingin menempatkan Wudi di mengusirnya, tapi dia sebenarnya memiliki sedikit dorongan di hatinya, dan ingin mencium Ye Chong. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun, tujuan membuat marah Wudi tercapai. Wudi memamerkan giginya dan menatap Ye Chong. Seluruh wajahnya berubah warna menjadi warna hati babi karena marah. Dia telah mengejar Long Xiu selama lebih dari setahun, dan dia tidak tahu berapa banyak bunga berharga yang dia berikan, semua pikirannya dihabiskan untuk wanita ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia telah menjadi wanita orang lain sekarang, dan dia bahkan menawarkan untuk memberikan ciuman manis kepada seseorang atas inisiatifnya sendiri. Sungguh jalang, Wudi sangat marah sehingga dia tidak bisa memilih apa yang harus dikatakan, dan langsung memarahi Long Xiu. Ketika Long Xiu mendengar ini, dia terbayar, dia penuh amarah. Apa katamu? Aku bilang kamu pelacur, kamu tidak suka pria yang luar biasa sepertiku. Kamu pergi dengan sepatu rusak dengan kaki berlumpur, aku tidak menyangka kamu menjadi sangat bejat, Wudi. Memarahi, sebelum dia selesai berbicara, Long Xiu bergegas maju dan meninju perutnya. Wudi mengeluarkan, aduh, dan menahan apa yang akan dia katakan, dan melengkungkan tubuhnya kesakitan. Mengambil keuntungan dari situasi tersebut, Long Xiu meraih lengan Wudi, lalu mencondongkan tubuh ke depan, dan melemparkan Wudi ke tanah dengan jatuh di atas bahu. Wudi terlempar dengan keras, dan berteriak kesakitan. Long Xiu naik dan menendang Wudi 2 kali. Aku akan pergi, Xiu, kamu luar biasa. Kata Ye Chong sambil menendang Wudi 2 kali. Meskipun Ki Bu Huan Kuan dari Long Xiu tidak dapat menyakiti siapapun, tetapi bagaimanapun juga, dia berlatih secara teratur, dan kebugaran fisiknya jauh lebih kuat daripada anak laki-laki biasa. Adapun anak laki-laki seperti Wudi, karena kesenangan yang berlebihan, tubuhnya telah dilubangi, jadi dia sama sekali bukan lawan Long Xiu. Nyatanya, tendangan Long Xiu tidak banyak membantu, tapi tendangan licik Ye Chong benar-benar melukai Wudi sampai mati. Long Xiu juga terkejut, meskipun dia mencoba yang terbaik, Wudi tidak perlu berteriak seperti itu terlalu palsu. Ye Chong masih berpura-pura tidak bersalah dan bertepuk tangan karena terkejut, Xiu, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Dia membual, tetapi dia berkata dalam hatinya bahwa Long Xiu benar-benar seorang Tyrannosaurus betina. Tolong jangan main-main dengan dia. Wudi masih berteriak di tanah. Long Xiu mendengus dingin, Wudi, jika kamu berani memarahiku lagi, lain kali aku tidak akan mengampunimu. Cepat keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Wudi masih ingin mengatakan sesuatu kejam, dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Kamu berani memukulku, aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Wu, dan seterusnya. Tapi suaranya sangat rendah, Long Xiu dan Ye Chong tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah itu, Wudi bangkit dari tanah, berlari ke dalam mobil dengan putus asa, lalu lari dengan tergesa-gesa. Ye Chong mengulurkan ibu jarinya ke Long Xiu, banteng. Long Xiu mendengus. Kemudian Long Xiu berkata, baru saja kamu mengambil ciuman pertamaku, kamu harus membayarku. Ye Chong mendengus, apa? Kamu bisa mengatakan sebaliknya. Jelas kamu menciumku? Oke, Long Xiu tersipu. Apakah kamu masih laki-laki? Aku memberimu ciuman pertamaku,
bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu sebagai kompensasi? Ye Chong benar-benar ingin bertanya apakah itu benar-benar ciuman pertama. Tapi dia memikirkannya dan melepaskannya, dia tidak ingin dilemparkan ke bahunya oleh Long Xiu. Bagaimanapun, dia tetap memanfaatkannya. Ye He tersenyum dan berkata, "Oke, bagaimana kamu ingin aku menemanimu? Bagaimana kalau pergi ke taman hiburan bersamamu? Aku tidak pergi ke tempat semacam itu." Long Xiu berkata, "Ikut aku." Ngomong-ngomong, Long Xiu membawa Ye Chong ke dalam mobil. Setelah itu, Long Xiu mengantar Ye Chong ke pusat perbelanjaan internasional terbesar di Luzhu. Pusat perbelanjaan ini memiliki berbagai pusat perbelanjaan internasional, merek dan barang mewah adalah tempat yang hanya dimiliki oleh kelas atas di Luzhu berani datang. Keduanya berjalan berkeliling selama 2 jam, Long Xiu sedang mengambil pakaian di dalam, dan Ye Chong bosan menunggu di depan pintu toko. Ketika 2 orang keluar dari pusat perbelanjaan, Ye Chong membawa 7 kertas tas di tangannya. Dia menghabiskan lebih dari 100.000 yuan untuk membeli pakaian ini untuk Long Xiu. Harus kukatakan, ciuman Long Xiu terlalu mahal, Ye Chong merasa tertekan. Long Xiu melihat tatapan sedih Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa tertekan? Mereka mencuri ciuman pertama saya, dan Anda baru saja meminta Anda untuk membayar lebih dari 100.000, Anda menghasilkan banyak uang." Ye Chong tertawa dan berkata, "Biaya konsultasi bibimu belum disita, tapi ternyata sudah dibayar. Keluarga panjangmu terlalu pandai dalam bisnis." Long Xiu mendengus dan berkata, "Bukankah aku hanya biaya konsultasimu?" Tepat setelah mengatakan ini, Long Xiu juga merasa ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menggosokkan kakinya bola-balik di jahitan lantai. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu menguangkannya?" Long Xiu tersipu malu, mencubit pinggangnya dan berkata, "Apa maksudmu, kamu? Tidak menyukaiku, kan? Kamu berhenti untukku dan lihat apakah aku tidak membunuhmu." Ye Chong buru-buru lari sambil tersenyum. Setelah berbelanja selama 1 sore, keduanya lapar, jadi mereka baru saja menemukan toko pinggir jalan untuk makan barbek. Meski tokonya tidak besar, tapi untungnya sangat higienis. Long Xiu berkata, "Jika aku tidak bersamamu, aku tidak akan pernah datang ke tempat ini untuk makan." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Maka kamu telah kehilangan banyak kesenangan. Jauh lebih enak daripada makanan lezat itu, kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku." "Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya." Keduanya berkata dan menemukan tempat duduk. Mejanya tidak besar, dan duduk berseberangan, dengan jarak kurang dari 1 meter. Seorang pelayan dengan celemek datang, dan celemeknya masih banyak noda minyak. Pelayan, mengenakan sarung tangan plastik, meletakkan piring logam di antara keduanya dan mengeluarkan menu. "Siapa yang akan memesan?" tanya pelayan itu. Ye Chong mengambil menu dan bertanya, "Xiu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dihindari?" Long Xiu berpikir sejenak. "Tidak," Ye Chong berkata sambil tersenyum, "kalau begitu aku akan memesan dengan santai." "Oh, ya, ada satu hal lagi," kata Ye Chong sambil mencentang daun bawang panggang dan ginjal domba. Melihat 2 item terakhir yang dipesan Ye Chong, Long Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan jijik, "HMPH, jadi tempatmu tidak bagus, apa katamu? Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya?" "Aku kuat menjelaskan, pembohong, aku tahu bahwa 2 hal yang kamu pesan ini untuk memelihara ginjal, tetapi kamu masih mengatakan kamu bisa melakukannya." Ye Chong tidak tahan. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa mengatakan tidak? Dia memandang Long Xiu dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kita tidak mencobanya di malam hari? Kamu akan tahu apakah aku bisa melakukannya." Long Xiu tersipu, memutar matanya, dan berkata dengan nada mencela, "Ye Chong, ada banyak sekali orang, apa yang kamu bicarakan? Ya, aku mengabaikanmu." Pelayan melihat keduanya menggoda, tersenyum dan berkata, "Tuan, pacarmu sangat cantik." Setelah selesai berbicara, pelayan mengambil menu turun. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mendengar itu?
Orang-orang memujimu karena cantik. Long Xiu menundukkan kepalanya dengan malu-malu sekali lagi, dan memutar matanya. Kamu bertanggung jawab kamu. Bertanggung jawab untuk apa? Long Xiu berkata dengan malu-malu. Dia pemalu hari ini lebih sering daripada gabungan 10 tahun sebelumnya. Segera, makanan disajikan. Saya harus mengatakan, rasa yang satu ini sangat enak. Long Xiu jarang makan makanan berminyak seperti ini di malam hari, tapi sesekali, dia merasa sangat segar dan enak. Dia makan banyak sate sapi dan sate domba, dan memuji rasanya saat makan. Belakangan, Long Xiu dengan berani mencoba ginjal domba itu, dan memuntahkannya setelah hanya 2 gigitan. Setelah keduanya makan, hari sudah gelap. Setelah itu, mereka kembali ke villa taman keluarga Long. Ye Chong tidak mengikuti, dan mengirim Long Xiu ke gerbang taman sebelum kembali. Aku bersenang-senang hari ini, kata Ye Chong. Long Xiu mengangguk malu-malu, aku juga. Lalu Ye Chong melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal pada Long Xiu, berbalik dan pergi. Puas, Long Xiu membawa baju baru itu dan kembali ke rumah sambil menyenandungkan lagu kecil. Baik Long Mingcheng dan Long Jie sedang duduk di ruang tamu menunggunya. Melihat Long Xiu kembali, mereka semua memandang Long Xiu sambil tersenyum, dan terus tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Xiu tersipu, dan buru-buru berjalan ke atas dengan kepala menunduk. HMPH, 2 hal lama ini benar-benar tidak bermoral. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Keesokan harinya, Ye Chong kembali ke kota Beijing dengan kereta berkecepatan tinggi. Dia telah berada di Luzhu selama hampir seminggu, dan sudah waktunya untuk kembali. Meskipun dia dan Zhou Yutong meminta cuti, mereka tidak mengatakan pada awalnya akan memakan waktu lama. Ye Chong memperkirakan bahwa setelah kembali, dia akan ditegur oleh Zhou Yutong lagi. Dia menerima telepon dari Zhang Xiaojun di rel berkecepatan tinggi, dan Zhang Xiaojun berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Ye Chong. Jadi, setelah Ye Chong tiba di kota Beijing, dia langsung pergi ke lapangan Sinan untuk mencari Zhang Xiaojun. Kini restoran hotpot dan restoran China di Sinan Square semakin populer. Orang-orang yang menunggu makanan mengantri di depan pintu toko setiap hari, bahkan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Banyak satpam di alun-alun perlu datang untuk menjaga ketertiban. Restoran Cina yang semula hanya menyajikan makanan, kini terpaksa melayani 12 jam sehari karena tekanan dari pelanggan. Beberapa orang berbaris pada pukul 7 pagi dan makan pada pukul 10 siang. Popularitas restoran Cina bisa dibayangkan. Ye Chong tiba setelah jam 2 siang, yang merupakan waktu paling sedikit orang pada hari itu. Tidak ada bisnis di restoran hotpot, dan hanya ada beberapa meja tunggu sporadis di luar restoran Cina di sebelahnya. Zhang Xiaojun beristirahat dari jadwalnya yang padat dan sedang duduk di belakang konter restoran hotpot sambil memainkan ponselnya. Ye Chong masuk, berjalan diam-diam ke sisi Zhang Xiaojun, dan menepuk pundaknya. Zhang Xiaojun mengeluarkan dan hampir menjatuhkan telepon ke tanah. Aku takut mati. Mengapa kamu berjalan tanpa suara? Ye Chong terkikik. Aku ingin memberimu kejutan. Apa kejutannya? Sudah lama tidak datang. Apakah kamu lupa bahwa kamu masih memiliki urusan di sini? Nada bicara Zhang Xiaojun agak kesal. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, bukankah hari ini terlalu sibuk? Aku belum meluangkan waktu untuk datang ke sini, tapi aku tahu kamu pasti telah bekerja keras selama ini, jadi aku secara khusus membawakanmu sesuatu yang bagus. Ye Chong mengeluarkan sesuatu dari belakang, mengeluarkan sekotak coklat dan memberikannya pada Zhang Xiaojun. Ini adalah coklat spesial Luzhu, favorit Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun tersipu, dan berkata, kamu masih punya hati nurani. Ye Chong bertanya lagi, apa yang kamu lakukan? Sangat serius. Zhang Xiaojun berkata, aku sedang melihat visa. Visa? Zhang Xiaojun mengangguk, dan berkata, ya, saya baru saja akan memberitahu Anda bahwa saya telah diterima di Universitas Oxford sebagai jurusan manajemen bisnis, dan saya akan melaporkannya pada akhir bulan. Apa? Ye Chong tidak
bahkan tidak tahu berita apapun sebelumnya. Itu hal yang bagus, Xiao Jun, tapi kamu telah melakukan pekerjaan yang baik untuk merahasiakannya. Ye Chong tertawa, dia bahkan tidak tahu kapan Zhang Xiaojun melamar ujian dan kapan dia memeriksanya. Zhang Xiaojun tersipu dan berkata, HMPH, toh kamu tidak peduli dengan orang lain. Ye Chong tersenyum, dia tahu bahwa Zhang Xiaojun pasti telah melakukan upaya yang tak terbayangkan untuk diterima di Universitas Oxford. Tahukah Anda, Universitas Oxford adalah salah satu dari 10 universitas terbaik di dunia, terutama jurusan manajemen bisnis mereka, yang merupakan yang teratas di antara yang teratas. Zhang Xiaojun juga berkata, sekarang ayah saya dalam keadaan sehat, dan saya ingin menyerahkan bisnis restoran hotpot dan restoran Cina kepadanya. Ketika ayah Zhang Xiaojun, Zhang San, menderita kanker, Ye Chong lah yang menghabiskan lebih dari 2 bulan, berikan pada Zhang Sanzi. Ye Chong sepenuhnya setuju, karena Zhang San pernah berkecimpung di industri catering dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada Zhang Xiaojun. Baiklah, kalau begitu aku bisa pergi ke luar negeri untuk belajar dengan tenang. Kata Zhang Xiaojun, itu benar. Ketika kamu kembali dari belajar di luar negeri, aku punya banyak urusan yang bisa kuserahkan kepadamu. Ye Chong tertawa. Setelah berdirinya grup Longshan, memang membutuhkan banyak talenta. Tentu tidak cukup hanya memiliki Tang Chun sendirian. Jika Zhang Xiaoyun dapat mempelajari pengetahuan manajemen asing tingkat lanjut, itulah yang dibutuhkan Ye Chong. Ye Chong bertanya lagi, apakah ayahmu tahu tentang ini? Saya belum tahu, saya ingin membicarakannya dengan Anda terlebih dahulu. Jika Anda setuju, saya akan berbicara dengan ayah saya. Ya, apa yang tidak kamu setujui? Zhang Xiaojun berkata, baiklah, ayo pulang bersama dan berbicara dengan ayahku. Oke, setelah itu, keduanya kembali ke rumah Zhang Xiaojun bersama. Zhang San tidak berbeda dengan orang normal sekarang, dia bisa bergerak bebas. Dia sedang memotong sayuran di dapur sambil menyenandungkan lagu orang biasa sangat bahagia hari ini. Ayah, Ye Chong ada di sini. Zhang Xiaojun membuka pintu, melepas sepatunya dan memasuki ruangan. Zhang San buru-buru keluar dari dapur, Ye Chong ada di sini, ayo, duduk. Selain berterima kasih kepada Ye Chong, Zhang San ingin Ye Chong menjadi menantunya. Dia mengobrol dengan Ye Chong sebentar, berdiri dan berkata, baiklah, Xiaojun, kamu dan Ye Chong mengobrol dulu, aku akan pergi ke dapur untuk memasak sesuatu yang enak. Hari ini kita telah merebus ikan di siang hari, Zhang Xiaojun mengendus. Wow, saya tahu bahwa ayah saya adalah yang terbaik, dan dia membuat makanan favorit saya. Dia berkata kepada Ye Chong, kamu beruntung, ikan rebus ayahku adalah yang terbaik. Ye Chong tersenyum dan berkata, itu bagus, aku harus mencobanya. Zhang San memasuki dapur, hanya Zhang Xiaojun dan Ye Chong yang tersisa di sofa di ruang tamu. Ye Chong, sebentar lagi, aku akan belajar di luar negeri. Mungkin butuh 1 tahun. Jika aku tidak di sini untuk waktu yang lama, maukah kamu? Zhang Xiaojun berkata dengan malu-malu, apakah kamu akan merindukanku? Hah? Tentu saja, kita berteman baik. Tentu saja aku akan merindukanmu. Tapi aku akan melakukan obrolan video denganmu. Ye Chong menjawab. Zhang Xiaojun bertanya-tanya apakah Ye Chong benar-benar bodoh, atau pura-pura bodoh. Kemudian dia bertanya lagi, Ye Chong, katakan yang sebenarnya, kamu sangat membantuku. Kamu menyembuhkan kanker ayahku, dan kamu menjadikanku manajer restoran Cina. Mengapa? Hong menyentuh hidungnya. Nah, kapan Anda di sekolah? Anda banyak membantu saya. Bukankah seharusnya saya membantu Anda sekarang? Ada pepatah yang mengatakan bahwa rahmat air yang menetes terbayar pada musim semi, bukan? Dia bertanya, jadi, kamu membantuku, hanya untuk membalas kebaikanmu? Ye Chong tidak tahu bagaimana menjawab, wajahnya yang tua memerah karena malu. Ekspresi Zhang Xiaojun tenggelam, kalau begitu aku tidak butuh pembayaranmu. Setelah berbicara, Zhang Xiaojun menoleh dan berjalan ke kamar tidur, mengabaikan Ye Chong lagi. Baru setelah Zhang San menyiapkan ikan dan membawanya ke ruang tamu,
Ye Chong duduk di sofa sendirian. Dia memandang Ye Chong, lalu putrinya, dan bertanya-tanya apakah kedua anak muda ini bertengkar. Namun, pertengkaran adalah cara yang efektif untuk meningkatkan hubungan, dan Zhang San tidak mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah anak-anaknya, jadi biarkan mereka menanganinya sendiri. Zhang San tersenyum, membawa 3 mangkuk nasi, dan berkata, saatnya makan. Kemudian Zhang Xiaoyun keluar, memindahkan kursi dengan wajah dingin, dan duduk di sebelah Zhang San. Zhang San tersenyum dan berkata, Ye Chong, bagaimana kalau kamu mencoba ikanku? Ye Chong pura-pura tidak melihat Zhang Xiaojun yang marah, dan memasukkan sepotong ikan ke mulutnya untuk dicicipi. Rasanya sangat enak. Zhang Xiaojun mendengus, dia berkata, tentu saja, masakan ayahku adalah yang terbaik. Ye Chong mengambil kesempatan untuk berkata, kalau begitu Xiaojun, kamu harus makan lebih banyak juga. Kamu sudah lama tidak memakannya, kan? Tentu saja saya akan makan lebih banyak. Anda bisa mengatakannya. Zhang Xiaojun cemberut dan berkata. Zhang San mengedipkan mata pada Ye Chong. Ye Chong tersenyum. Zhang Xiaojun menemukan aksi kecil di antara keduanya. Zhang Xiaojun mendengus dan meletakkan mangkuk itu dengan berat. Zhang San dan Ye Chong buru-buru menundukkan kepala, seolah-olah mereka sangat tertarik dengan butiran beras di mangkuk pada saat bersamaan. Setelah makan malam, Ye Chong pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun mendengus acuh tak acuh sebagai tanggapan. Setelah Ye Chong pergi, Zhang San bertanya kepada Zhang Xiaojun, apakah kamu punya masalah dengan Ye Chong? Zhang Xiaojun mendengus dan tidak menjawab. Zhang San tersenyum. Dia adalah ayah biologis Zhang Xiaojun, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan putrinya. Laki-laki memang sangat lamban. Saat aku menjalin hubungan dengan ibumu sering dibuat kesal olehku. Jadi jika kamu benar-benar menyukai laki-laki, kamu harus memberitahunya dengan jelas, agar laki-laki itu mengerti kamu. Zhang Xiaoyun memandang pada Zhang San. Benarkah? Zhang San mengangguk, dan berkata dengan senyum penuh kasih, Ye Chong adalah anak yang baik, jangan lewatkan. Zhang Xiaoyun meneguk air lagi. Dia sedikit menyesal, sikapnya terhadap Ye Chong tadi terlalu buruk. Faktanya, Ye Chong bukan orang bodoh. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Zhang Xiaojun. Hanya saja dia sedikit bingung. Zhang Xiaojun adalah dewinya di sekolah menengah. Apa yang ditanyakan Dewi kepadanya hari ini hanyalah mengatakan kepadanya, Dewi jatuh cinta padamu. Ye Chong tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika Dewi akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan cinta padanya. Itu sebabnya Ye Chong tersentak dan bingung untuk beberapa saat, jadi dia pura-pura bingung. Namun, begitu dia keluar dari kamar Zhang Xiaojun, dia juga merasa sedikit menyesal. Dia membayangkan, jika dia baru saja mengatakan sesuatu kepada Zhang Xiaojun, apakah mereka berdua sudah terbalik di tempat tidur sekarang? Ye Chong menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran jahat ini di benaknya, dan kemudian naik taksi kembali ke desa Xiaoye. Perkiraan Ye Chong benar, begitu dia kembali menemui Zhou Yutong, dia dimarahi oleh Zhou Yutong. Oke, kupikir kamu hanya mengambil cuti pribadi, tetapi ternyata kamu mengambil cuti melahirkan. Kamu sudah lama tidak kembali. Apakah kamu jalan-jalan lagi? Saya benar-benar berbisnis, saya. Pergi. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, setelah pertemuan taruhan batu itu, aku pergi ke dokter lagi. Apakah itu perempuan? Zhou Yutong bertanya dengan sensitif. Ye Chong berkata, wah, perempuan juga bisa sakit, Kamu tidak akan pergi tidur saat menemui dokter, kan? Ye Chong tertawa di dalam hatinya, mengapa Zhou Yutong berbicara lebih banyak dan lebih jauh minggu ini? Dia tersenyum dan berkata, Yutong, apakah kamu cemburu? Zhou Yutong tersipu, hanya bercanda, aku akan cemburu padamu. Zhou Yutong, tahukah kamu, kamu terlihat sangat baik saat berbohong? Kamu bilang kamu cemburu ketika kamu jelas-jelas cemburu. Tapi kamu masih bersikeras bahwa kamu tidak cemburu. Kenapa repot-repot? Ye Chong menyeringai di wajahnya. Wajah Zhou Yutong memerah karena malu.
dia jelas ingin mendidik Ye Chong, tetapi omong kosong Ye Chong membuatnya berbicara tentang hal lain. Dia mengulurkan tangan kecilnya dengan getir untuk mencubit Ye Chong, berhenti. Aku berjanji tidak akan mencekikmu hari ini. Ye Chong lari sambil tersenyum. Lalu dia pergi ke gunung belakang untuk melihat varietas yang ditanam sebelumnya. Rempah, mereka semua telah menumbuhkan granulasi baru sekarang, dan mereka telah tumbuh lebih tinggi setelah beberapa hari. Dan Xiao Semen juga dengan patuh menjaga di samping, tetapi sering tidak bisa membantu menjulurkan lidahnya untuk menjilat 2 suap bahan obat. Setiap kali menjilati bahan obat, Zhang Tiezu, Chen Yong dan yang lainnya akan terlindas. Anak kucing sialan itu mencuri makanan lagi, mereka memarahi dan mengusir semen kecil itu. Kebencian di hati Little Semen, jika Ye Chong tidak menahannya dan mencegahnya bermain-main di desa, itu akan membunuh Zhang Tiezu dan gengnya sejak lama. Pada saat itu, ketika Ye Chong meminta Xiao Semen untuk mengikuti Zhang Tiezu, Xiao Semen berpikir dengan semangat bahwa Ye Chong akan membersihkan Zhang Tiezu. Akibatnya, Zhang Tiezu tidak hanya tidak ditangani, tetapi juga membawa kembali beberapa kaki tangan jahat Zhang Tiezu. Aku sangat marah, Meong, di pihak Wang Bing, proyek Ye Guangcai, Tangmen, dan Departemen Desa dimulai pada waktu yang bersamaan. Menurut gambar desain Ye Chong, Desa Xiaoye akan membangun 3 villa lagi. Di kilang anggur, lebih dari separuh Sungrass dan Ice Crystal White Flowers yang ada telah digunakan. Untungnya, hasilnya masih tetap terjaga. Ye Chong menyerahkan metode membuat teh pelangsing kepada Ye Jiangwo, dan sekarang Ye Jiangwo bersarang di pabrik setiap hari untuk membuat teh. Kemudian kirimkan ke Lin Yuhai. Lin Yuhai telah menyelesaikan semua prosedur teh pelangsing ini, dan akan segera dipasarkan. Di sisi lain, Lin Yuhai telah menghubungi beberapa perusahaan rantai farmasi besar, bersiap untuk menyediakan peralatan medis ke klinik di desa Xiaoye. Penduduk desa Nanju juga telah menerima dividen dari tanah kosong. Sebaliknya mereka sangat senang dengan pendapatan 50 yuan per kati dari jeruk. Zhou Yutong masih memikirkan untuk membuat laporan ke otoritas yang lebih tinggi, mengajukan pasokan listrik di desa Nanju, namun belum ada hasil. Semuanya berjalan dengan tertib, dan Ye Chong menghabiskan beberapa hari lagi di desa dengan gembira menggoda Zhou Yutong dan Lin Wan setiap hari, yang merupakan kegembiraan. Ye Chong sekarang hanya menunggu Tang Chun menyelesaikan pekerjaannya, dan kemudian dia dapat berdiskusi dengannya tentang memperluas bisnis ke Luzhu. Yang pertama berkembang tentunya salon kecantikan, karena skala salon kecantikan sudah mencapai limitnya. Hanya saja Tang Chun sepertinya sibuk dengan proyek Pan Long San akhir-akhir ini, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan Ye Chong. Pada hari ini, Zhang Xiaoyun menelepon Ye Chong. Ye Chong, apakah kamu punya waktu? Bisakah kamu datang? Ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Ye Chong berkata, oke, tunggu aku pergi ke sana sekarang. Setelah berbicara, Ye Chong kemudian saya pergi ke toko Zhang Xiaoyun. Zhang Xiaojun berada di belakang konter restoran hotpot, mengutak-atik ponselnya, dia bersandar di wajahnya dengan satu tangan, tampak lesu. Karena konflik kecil yang terjadi di rumah Zhang Xiaoyun beberapa hari yang lalu, keduanya sedikit canggung saat bertemu. Ye Chong yang berbicara lebih dulu, ada apa? Zhang Xiaojun menghela nafas, ada masalah dengan visa saya. Visa? Ye Chong terkejut. Mengapa kamu tidak setuju? Apakah kamu tidak lulus ujian? Tanya Ye Chong. Zhang Xiaojun menghela nafas lagi. Saya tidak tahu mengapa, jika saya tidak mendapatkan visa, saya tidak akan bisa pergi ke sana. Saat dia berbicara, matanya merah. Itu penanggung jawab Universitas Oxford. Lagi pula dia tidak setuju dengan visa saya. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Mengapa dia menargetkan saya? Setiap tahun, penanggung jawab visa di University of Oxford akan datang ke Huaxia saat ini, dengan fokus pada masalah visa pelajar. Kebetulan penanggung jawab sedang mengadakan perjamuan di kota Beijing, dan semua siswa yang telah mendapatkan visa diundang ke pesta dansa. Zhang Xiaojun tahu bahwa di antara siswa di kelasnya, dialah satu-satunya yang tidak mendapatkan visa. Ye Chong berkata, ayo kita cari dia sekarang. Apakah mungkin?
Zhang Xiaojun bertanya dengan mata merah. Ye Chong tersenyum, tentu saja. Jika dia berani tidak setuju, saya punya cara lain. Apa yang bisa saya lakukan? Universitas Oxford ada di Montage, kan? Saya punya kenalan di Montage. Ye Chong tertawa, kemudian, keduanya datang ke panggung dansa bersama. Ada banyak orang, tidak hanya siswa yang akan belajar di luar negeri, tetapi juga orang tua mereka. Para siswa yang bisa masuk Universitas Oxford semuanya berasal dari keluarga dengan latar belakang, sehingga orang tua ini kurang lebih merupakan tokoh elit di berbagai industri. Seorang pria gemuk berusia 40-an dikelilingi oleh sekelompok siswa. Pria gendut ini adalah penanggung jawab, dengan wajah penuh, mata kecil, tetapi sosok yang sangat kekar. Melihat Zhang Xiaojun datang ke sini tanpa diundang dan membawa seorang pria bersamanya, dia merasa sangat kesal. Kenapa kamu di sini? Tempat ini sepertinya tidak cocok untukmu. Ayo. Tanya Fatih. Tuan Jack, tolong periksa dengan hati-hati. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Kata Zhang Xiaojun, orang yang bertanggung jawab memiliki nama asing bernama Jack, tetapi sebenarnya dia adalah orang Cina yang keluar masuk. Zhang Xiaojun melanjutkan. Meskipun saya telah bekerja di masyarakat selama 2 tahun sebelum saya mengikuti ujian, semua nilai saya sesuai dengan indikator, dan tidak ada peraturan di Universitas Oxford yang tidak dapat merekrut praktisi sosial. Saya sangat berhati-hati tentang ini. Diselidiki. Jack mendengus, saya bilang tidak. Apakah Anda tidak mengerti? Jangan bicara omong kosong dengan saya di sini, orang yang tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa terlihat seperti seorang gadis? Ye Chong mengerutkan kening, kamu tidak bisa melakukannya jika kamu mengatakan tidak. Mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu besar? Universitas Oxford, apa? Kekuatan yang kamu berikan adalah untuk melayani para siswa, bukan untuk menggertak orang lain dengan menggunakannya secara sewenang-wenang. Kata Ye Chong. Jack mencibir, jangan katakan yang sebenarnya di sini. Jika para pemimpin Universitas Oxford tahu apa yang kamu lakukan, mereka pasti tidak akan mentolerir sampah seperti kamu. Kata Ye Chong lagi. Jack sangat marah, kamu bocah, apa yang kamu katakan? Tentu saja kamu mendengar apa yang aku katakan dengan jelas. Hak yang diberikan kepadamu bukan untuk kamu gunakan sebagai kekuatan yang mendominasi. Mengapa kamu tidak membiarkan Xiao Yun lewat? Mari kita perjelas kepada semua orang apa yang tidak sejalan sekarang. Banyak orang di sekitar berkumpul dan saling berbisik. Pada saat ini, seorang wanita berbaju putih panjang masuk dari pintu. Wanita ini memiliki rambut bergelombang besar. Meskipun dia cantik, dia memiliki rasa sluttiness yang menawan. Ye Chong pernah melihat seorang wanita sebelumnya, dan dia adalah istri Long Xixian, Qin Meier. Mengapa dia muncul di sini? Ye Chong bertanya-tanya. Tuan Jack, dengan senyum menawan di wajahnya, Qin Meier berjalan ke arah Jack dan berjabat tangan dengannya. Jack sangat terpesona hingga air liurnya akan mengalir keluar. Ye Chong, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa itu adalah ideku untuk tidak membiarkan pacar kecilmu lewat. Qin Meier berbisik kepada Ye Chong. Oh, omong-omong, saya belum berterima kasih kepada Tuan Jack dengan benar. Kata Qin Meier kepada Jack lagi. Mata Jack lurus. Bukan apa-apa, suatu kehormatan bagi saya untuk membantu wanita cantik seperti Anda. Saya tidak punya keluhan dengan Anda. Mengapa Anda mempermainkan saya? Zhang Xiaojun bertanya. Dia bahkan tidak tahu siapa itu Qin Meier. Qin Meier tersenyum dan berkata, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan kamu karena terlalu akrab dengan Ye Chong. Baru kemudian Ye Chong memahami seluk-beluk masalah ini. Ternyata Qin Meier sangat membenci Ye Chong. Ye Chong berseteru hebat dengan keluarga Qin. Dia mengirim Qin Yuhu ke penjara, dan kemudian mengalahkan Qin Yulong di Yushilu. Setelah itu, status Qin Meier di keluarga suaminya anjlok. Namun, Qin Meier juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Chong. Jadi dia meminta orang-orang di sekitar Ye Chong untuk bertarung. Qin Meier telah menyelidiki dan menemukan bahwa kota hotpot dan restoran Cina sebenarnya dimiliki oleh Ye Chong, dan Zhang Xiaojun pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Chong. Jadi,
Dia mengulurkan tangannya ke Zhang Xiaojun. Namun Jack hanya terpesona oleh kecantikan Qin Meier dan menjadi alat balas dendam Qin Meier. Ye Chong menatap Jack dengan dingin. Jadi itulah yang terjadi, izinkan saya bertanya. Anda merusak masa depan banyak siswa karena keinginan egois Anda sendiri. Tidakkah hati nurani Anda akan menderita? Jack bertanya balik, apa itu hati nurani? Aku akan pergi ke Universitas Oxford untuk mengeluh tentangmu. Kata Ye Chong lagi. Jack tertawa keras. Anda masih ingin pergi ke Universitas Oxford untuk mengeluh? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda alamatnya? Apakah Anda perlu kembali dan bertanya kepada kepala desa Anda bagaimana menuju ke sana? Alasan mengapa Jack begitu percaya diri karena langit tinggi dan kaisar berada jauh. Ini adalah pedalaman Cina, lebih dari setengah dunia jauhnya dari Universitas Oxford. Dan Ye Chong dan Zhang Xiaojun terlihat seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Bagaimana mereka bisa pergi ke Universitas Oxford untuk mengeluh? Qin Meier mencibir ke samping. Ye Chong, kamu terima saja takdirmu. Tapi ini baru langkah pertama, jangan khawatir. Aku akan membuat semua orang di sekitarmu menderita di masa depan. Pada akhirnya, aku pasti akan membuatmu bayar harganya. Ye Chong mengangkat bahu. Hanya trik kecilmu. Kamu ingin menghukumku. Setelah itu, Ye Chong mengangkat telepon dan melakukan panggilan internasional. Halo, apakah itu telur baja, Tuan Ye? Apakah itu Tuan Ye? Suara Joseph terdengar dari sisi lain telepon, dan dia sangat bersemangat. Tuan Ye, kamu sudah lama tidak meneleponku, aku sangat merindukanmu. Kata Joseph. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku ingin meminta bantuanmu. Ada apa? Tanya Joseph. Aku ingat kau dari Montage. Joseph mengangguk dan berkata, Tuan Ye, kampung halaman saya adalah Montage. Selama saya di Montage, tidak ada yang tidak dapat saya tangani. Seorang teman saya diterima di Universitas Oxford, tetapi sekarang orang tersebut masuk biaya yang dikirim oleh sekolah mempermalukan kami tanpa alasan dan menolak untuk mengajukan visa bagi kami. Tolong bantu saya untuk mengajukan keluhan ke departemen terkait di Universitas Oxford. Mendengar Ye Chong memanggil seperti ini, Jack dan Qin Meier sama-sama tercengang. Terutama Jack, dia tiba-tiba merasa bersalah. Tidak mungkin. Mungkinkah pemuda yang tampak biasa di depannya ini memiliki kemampuan untuk menghubungi Montage di belahan dunia lain? Ini sangat luar biasa, saya hanya mendengar Joseph berkata di telepon. Apakah ini Universitas Oxford? Tuan Ye, departemen terkait apa lagi yang Anda cari? Saya anggota Dewan Universitas Oxford. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya saja. Ye Chong memberitahu Zhang Xiaojun hal-hal yang dikatakan lagi. Setelah mendengar ini, Joseph berkata, Tuan Ye, serahkan masalah ini kepada saya. Ngomong-ngomong, apakah orang yang datang ke sekolah di sini adalah teman Tuan Ye? Jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik ketika saatnya tiba. Ye Chong mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon. Dalam 2 menit, telepon Jack berdering dengan panggilan internasional dari Universitas Oxford, dan universitas langsung memberhentikan semua pekerjaan Jack. Ketika Jack mendengar ini, dia merasa ingin menangis sampai mati. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda ini memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan pernah mempersulit Zhang Xiaojun. Untuk menyenangkan wanita, dia kehilangan pekerjaan yang bagus. Dia benar-benar menyesalinya sampai mati. Memikirkan hal ini, Jack menatap Qin Meier dengan keras, dan dia menyalahkan Qin Meier untuk hal-hal ini. Kemudian, Jack berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Zhang Xiaojun segera menerima telepon untuk memberitahu dia bahwa Niu Tijin telah menyelesaikan formalitas untuknya, dan dia pasti bisa mendaftar tepat waktu. Zhang Xiaojun memandang Ye Chong dengan penuh semangat, kamu luar biasa, aku tidak menyangka kamu mengenal orang-orang dari luar negeri. Ye Chong berkata, aku pernah mengenal orang asing sebelumnya, dan dia juga dari Montage. Sebenarnya, itu benar-benar kebetulan. Qin Meier menatap Ye Chong dan Zhang Xiaojun dengan kejam. HMPH, kamu tidak harus berpuas diri, jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu, Ye Chong.
Ingat, aku akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Qin kami, kamu harus membayar harganya. Ye Chong sudah terbiasa dengan ancaman semacam ini. Yang mau dia bayar harganya, mana yang belum masuk Los Pile. Banyak siswa internasional dan orang tua melihat tempat ini. Mereka sangat terkejut bahwa Jack diberhentikan oleh Ye Chong dengan panggilan telepon, dan mereka memandang Ye Chong secara berbeda. Qin Meyer memandang Zhang Xiaojun lagi. Kamu bisa diterima di Universitas Oxford. Kamu pasti sudah tidur dengan banyak profesor tua. Bukankah kamu sudah lama memberi Ye Chong kakol? Melihat bahwa plotnya telah gagal, dia menggunakan bahasa kasar untuk menyerang pihak lain. Zhang Xiaojun memerah karena marah, dan berpikir bahwa dia tidak pernah memprovokasi Qin Meyer sebelumnya. Jadi mengapa dia selalu mengincarnya? Selain itu, penerimaannya di Universitas Oxford sepenuhnya merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Kata-katamu terlalu jelek, tidak ada bukti sama sekali. Mengapa kamu berbicara omong kosong? Kata Zhang Xiaoyun dengan marah. Hehe, apakah aku berbicara omong kosong? Hanya kamu yang tahu bahwa kamu bisa masuk ke Universitas Oxford sendiri. Siapa yang akan percaya? Jika kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya. Jangan memaksakan idemu sendiri pada orang lain. Ye Chong berkata, sama seperti jika kamu sakit, itu tidak berarti bahwa orang lain juga sakit. Qin Meyer bertanya dengan mata terbuka lebar. Menurutmu siapa yang sakit? Bersambung.